Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila dengan NIM 22060118. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi bertajuk yaitu pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Pengantar pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output total atau PDB dan peningkatan standar hidup suatu negara. Akumulasi modal yaitu investasi dalam mesin, pabrik, dan infrastruktur. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Pertumbuhan populasi yaitu kenaikan jumlah tenaga kerja. Akumulasi modal. Pengertian modal. Modal fisik yaitu mesin, peralatan, infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Sumber modal, tabungan domestik dan investasi, peran sektor swasta, dan pemerintah dalam mendorong investasi. Konsep capital deepening dan capital widening. Capital deepening, peningkatan modal para pekerja. Capital widening, pertambahan modal seiring dengan pertumbuhan jumlah pekerja. Implikasinya, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan efisiensi produksi. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang pertama definisi dan dinamika. Pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada jumlah tenaga kerja. Efek pada modal para pekerja. Jika pertumbuhan populasi melebihi laju investasi, modal para pekerja menurun. Tantangan demografis, perubahan struktur usia, urbanisasi, dan kebutuhan peningkatan keterampilan. Kebijakan pendukung, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan? Sebagaimana dari materi sebelumnya, yaitu investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi menurunkannya. Tapi sekarang ada kekuatan ketiga yang beraksi untuk mengubah jumlah modal per pekerja. Pertumbuhan jumlah pekerja yang menyebabkan modal per pekerja turun. Menggunakan huruf kecil untuk jumlah pekerja, jadi K sama dengan K per L adalah modal per pekerja, dan G sama dengan Y per L adalah output per pekerja. Akan tetapi, ingatlah bahwa jumlah pekerja terus tumbuh sepanjang waktu. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi meningkatkan K, sedangkan depresiasi dan pertumbuhan populasi mengurangi K. Simbol K menunjukkan investasi pulang pokok atau impas. Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan modal per pekerja tetap konstan. Investasi pulang pokok mencakup depresiasi modal yang ada yang sama dengan K. Investasi pulang pokok juga mencakup jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan modal bagi para pekerja baru. Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk tujuan ini adalah NK. Karena ada pekerja baru N untuk setiap pekerja yang sudah ada, dan karena K adalah jumlah modal untuk setiap pekerja.
Persamaan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi mengurangi akumulasi modal per pekerja lebih banyak daripada depresiasi. Depresiasi mengurangi K dengan menghabiskan persediaan modal, sedangkan pertumbuhan populasi mengurangi K dengan menyebarkan persediaan modal dalam jumlah yang lebih kecil di antara populasi pekerja yang lebih besar. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan modal Solo dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat N, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan, pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya miskin. Model Solo memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perhatikanlah bahwa perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan, memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas memaksimalkan konsumsi untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah. Ingatlah bahwa konsumsi per pekerja adalah C sama dengan Y kurang I. Studi kasus pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Dengan mengacu pada model Solow, suatu negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Bukti internasional tersebut konsisten dengan prediksi model kita bahwa tingkat pertumbuhan populasi adalah salah satu determinan standar kehidupan suatu negara. Kesimpulan ini tidak dikesampingkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka berusaha mendorong negara-negara termiskin dunia keluar dari kemiskinan, seperti para penasehat yang dikirim ke negara-negara berkembang oleh Bank Dunia, yang seringkali menyarankan untuk mengurangi tingkat kelahiran dengan meningkatkan pendidikan tentang metode pengendalian kelahiran dan memperluas peluang kerja bagi kaum wanita. Cina bahkan memperlakukan kebijakan totaliter dengan hanya membolehkan satu anak per pasangan. Kebijakan untuk mengurangi pertumbuhan populasi ini seharusnya jika modal Solo benar, peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Namun demikian, untuk menginterpretasikan data adalah penting untuk mengingat bahwa korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Data itu menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Dan model Solow menawarkan satu kemungkinan penjelasan atas fakta ini, tetapi penjelasan lain juga mungkin dapat diterima. Masih diperdebatkan bahwa pendapatan yang tinggi mendorong pertumbuhan populasi yang rendah. Karena teknik pengendalian kelahiran lebih banyak tersedia di negara-negara yang lebih kaya. Data internasional itu bisa membantu kita mengevaluasi teori pertumbuhan, seperti halnya model Solow, karena menunjukkan apakah prediksi teori itu didukung di dunia, tapi seringkali lebih dari satu teori bisa menjelaskan fakta yang sama. Pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi.
Model pertumbuhan solo meningkatkan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak, sehingga pada kondisi makan, setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Model ini mengabaikan beberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Di sini akan menggunakan dua model, yang satu menekankan interaksi antara populasi dengan sumber daya alam, yang lainnya menekankan interaksi populasi dengan teknologi. Yang pertama, model Malthusian. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan suatu catatan, makanan penting bagi keberadaan manusia, dan kemudian nafsu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Malthus mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan, menempatkan lagi lebih banyak beban pada kemampuan produktif masyarakat. Meskipun model Malthusian kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup, prediksinya yang mengatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir, dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, kelaparan kronis dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Kelaparan masih terus terjadi, tapi kejadian tersebut lebih disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakstabilan politik, dan bukan diakibatkan oleh tidak tersedianya bahan pangan. Malthus gagal melihat bahwa pertumbuhan dalam daya pikir manusia jauh melampaui dampak dari populasi yang terus bertambah. Pestisida, pupuk, mekanisasi peralatan pertanian, varietas bibit baru, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya membuat petani sanggup menyediakan makanan bagi jumlah penduduk yang terus bertambah. Bahkan dengan jumlah mulut yang terus bertambah untuk diberi makan, hanya sedikit petani yang dibutuhkan karena setiap petani menjadi sangat produktif. Saat ini jumlah orang Amerika yang bekerja di bidang pertanian hanya di bawah 2%. Namun mereka mampu menyediakan bahan pangan bagi seluruh negeri, bahkan mengekspor kelebihannya ke luar negeri. Yang kedua, model Kremerian. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup, ekonom Michel Kremer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kremer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kremer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar, jadi sekitar tahun 1800-an, dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kremer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencairnya es di kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 sebelum Masehi, yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar.
Kremer menyimpulkan dari semua bukti ini bahwa populasi yang besar adalah prasyarat bagi kemajuan teknologi. Modal pertumbuhan ekonomi model Solo. Fungsi produksi dasar Y sama dengan F K, K kali L dengan asumsi teknologi konstan. Asumsi utama hasil yang menurun diminisi sinkron terhadap modal dan tenaga kerja. Peran tabungan dan investasi menentukan jumlah modal yang tersedia dalam perekonomian. Transisi menuju steady state, proses di mana akumulasi modal mencapai keseimbangan dengan depresiasi dan pertumbuhan penduduk. Hukum hasil yang menurun atau diminishing marginal return. Prinsip utama, tambahan unit modal menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil jika tenaga kerja tetap. Visualisasi grafik kurva produksi yang melengkung ke bawah. Implikasi ekonomi menentukan batas optimal investasi, menghindari overinvestment yang tidak meningkatkan efisiensi secara signifikan. Konsep steady state. Definisi steady state. Kondisi di mana modal per pekerja konstan karena investasi baru sama dengan depresiasi dan pengenceran akibat pertumbuhan penduduk persamaan keseimbangan investment per pekerja. Depresiasi ditambah pertumbuhan populasi dikali modal per pekerja. Dinamika transisi, penyesuaian perekonomian menuju steady state baik dari keadaan di atas atau di bawah keseimbangan. Implikasi kebijakan menunjukkan pentingnya menyeimbangkan laju investasi dengan pertumbuhan penduduk. Golden Rule Level of Capital. Konsep dasar, titik di mana konsumsi per pekerja dimaksimalkan dalam steady state. Intuisi ekonomi, terlalu sedikit modal, output rendah karena produktivitas rendah, terlalu banyak modal, output tinggi tapi konsumsi terbatas karena investasi yang berlebihan. Penentuan Golden Rule yaitu menyesuaikan tingkat tabungan dan investasi agar mencapai tingkat modal optimal. Implikasi, dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui konsumsi yang lebih tinggi. Implikasi kebijakan ekonomi. Strategi peningkatan pertumbuhan, meningkatkan tingkat tabungan nasional, mendorong investasi publik dan swasta dalam infrastruktur dan teknologi, pengelolaan pertumbuhan populasi, kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, keseimbangan antara kebijakan demografi dan ekonomi. Pentingnya institusi, peran stabilitas politik dan kebijakan yang mendukung iklim investasi, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Kesimpulannya, yang pertama, model pertumbuhan Solo menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Dalam model Solo, kenaikan tingkat tabungan memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, memunculkan periode pertumbuhan yang cepat, tetapi akhirnya pertumbuhan ini
melambat ketika kondisi mapan yang baru dicapai. Jadi, meskipun tingkat tabungan yang tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan itu sendiri tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas. Jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, maka mengurangi tabungan akan meningkatkan konsumsi di seluruh titik waktu. Sebaliknya, jika perekonomian memiliki lebih sedikit modal dalam kondisi mapan kaidah emas, maka untuk mencapai kaidah emas, investasi perlu ditingkatkan. Dan dengan demikian, konsumsi yang lebih rendah untuk generasi sekarang. Yang keempat, model Solow menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang, lain dari standar kehidupan. Berdasarkan model Solow, semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output dan tingkat modal per pekerja. Teori lain melihat efek lain dari pertumbuhan populasi. Malthus memperlihatkan pertumbuhan populasi akan membebani sumber daya alam yang diperlukan untuk memproduksi makanan, sementara Kremer menunjukkan bahwa populasi yang besar bisa meningkatkan kemajuan teknologi. Model Malthus pada bukunya yang berjudul An Essay of the Principle of Population tahun 1766 sampai 1834 memperlihatkan apa saja yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Meskipun modal Malthusian kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup, prediksinya yang mengatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir, dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, kelaparan kronis, dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Kelaparan masih terus terjadi, tapi kejadian tersebut lebih disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakstabilan politik, dan bukan diakibatkan oleh tidak tersedianya bahan pangan. Malthus gagal melihat bahwa pertumbuhan dalam daya pikir manusia jauh melampaui dampak dari populasi yang terus bertambah. Pestisida, pupuk, mekanisasi, peralatan pertanian, varietas bibit baru, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya membuat petani sanggup menyediakan makanan bagi jumlah penduduk yang terus bertambah. Bahkan dengan jumlah mulut yang terus bertambah untuk diberi makan, hanya sedikit petani yang dibutuhkan karena setiap petani menjadi sangat produktif. Saat ini, jumlah orang Amerika yang bekerja di bidang pertanian hanya di bawah 2%. Namun mereka mampu menyediakan bahan pangan bagi seluruh negara, bahkan mengekspor kelebihannya ke luar negeri.
Selain itu, meskipun nafsu antara manusia sama kuatnya seperti pada saat Malthus masih hidup, kaitan antara nafsu dan populasi pertumbuhan seperti yang diasumsikan oleh Malthus tidak terjadi lagi karena adanya alat kontrasepsi modern. Di banyak negara maju, seperti yang terjadi di wilayah Eropa Barat, saat ini tingkat kelahiran lebih rendah daripada tingkat pergantiannya. Pada beberapa dekade ke depan, populasi yang terus menyusut akan cenderung terjadi daripada populasi yang terus berkembang. Karena itu, sedikit sekali alasan untuk berpikir bahwa populasi yang terus bertambah akan jauh melebihi produksi makanan dan membuat umat manusia hidup dalam kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu model Kramerian. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup, ekonom Michael Kramer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kramer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kramer memulai dengan sepanjang sejarah sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar, jadi sekitar tahun 1800-an, dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kramer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian, diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencairnya es di kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 sebelum Masehi, yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Ketika kemajuan teknologi terjadi jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ternyata memang terjadi. Wilayah yang paling sukses di dunia pada tahun 1500 ketika Columbus membangun kembali kontak teknologi adalah peradaban dunia lama yang mencakup wilayah Eurasia, Afrika. Selanjutnya yang maju dalam hal teknologi adalah peradaban Maya dan Aztec di Amerika, diikuti oleh bangsa pemburu dan pengumpul makanan di Australia, lalu manusia primitif Tasmania, yang bahkan tidak mengetahui cara membuat api dan kebanyakan peralatannya tersebut dari batu dan tulang. Wilayah terisolasi dengan penduduk paling sedikit adalah Pulau Flinders, pulau kecil di antara Tasmania dan Australia. Dengan lebih sedikitnya penduduk yang memberikan kontribusi pada penemuan baru, Pulau Flinders mengalami tingkat kemajuan teknologi yang paling rendah. Bahkan sepertinya mengalami kemunduran teknologi. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, umat manusia di Pulau Flinders pun mengalami kepunahan total. Kramer menyimpulkan dari semua bukti ini bahwa populasi yang besar adalah prasyarat bagi kemajuan teknologi. Baiklah, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.